Hai, hai, hai. Selamat malam, selamat bergabung dengan saya Yesika Hartati dari Tangerang. Kita memasuki live lagi ya, untuk mengangkat cerita tentang 11 fakta 11 fakta tentang Cleopatra. Siapa sih Besti yang tidak tahu Cleopatra? Pasti hampir seluruh masyarakat di dunia tahu ya Cleopatra. Setidaknya pernah mendengar kayak gitu ya. Pernah mendengar namanya, walaupun bukan dengan kisahnya, tetapi mungkin pernah mendengar namanya ya, Cleopatra. Nah, di sini saya akan bercerita yang mengulas tentang Cleopatra, tentang sedikit fakta-fakta yang menyangkut diri Cleopatra ya. Malam-malam Besti yang sudah mengintip live saya, mohon maaf ya, tanpa komentar. Makasih untuk besti-besti yang sudah sempat menyimak mampir di live saya. Makasih banyak ya yang udah bergabung ya. Selamat malam dari saya ya, dari ujung Tangerang. Selamat malam, selamat bergabung, selamat menyimak cerita-cerita ya, cerita ya. Selamat menyimak obrolan yang akan saya sampaikan. Mohon maaf ini membisu ya, membisu 1000 bahasa. Makasih ada 4 mata yang sedang mengintip di sana. Makasih banyak yang sudah bergabung. Sebelas fakta tentang Cleopatra. Cleopatra yaitu penguasa kontroversial ya, dan luar biasa ya. Membuat banyak penguasa-penguasa di muka bumi pada kala itu sangat menyukai ya sosoknya Cleopatra. Thank you yang sudah tap layarnya. Siapa ya yang sudah tap layarnya? Makasih banyak. Makasih banyak yang sudah tap layarnya. Firman B, Aklis Arifin, Dila, Kang Krupuk. Makasih buat besti-besti tiktoker yang sudah bergabung di live saya Yesika Hartati. Erwin Nurzaya, welcome.
Nadia Ananta, welcome. Abay Sangga Bumi, Faiz Irfan. Faiz Irfan, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Faiz Irfan. Maka sudah bergabung ya. Dari mana nih Faiz Irfan? Abay Sangga Bumi sudah tap layar, makasih ya. Tap sekernya, makasih. Abay Sangga Bumi. Faiz Irfan dari Tangerang. Welcome Tangerang. Selamat bergabung ya. Faiz Irfan. Thank you sudah tap layarnya. Sehat terus ya. Berkah menyertai kalian orang-orang baik yang sudah tap layar. Makasih banyak ya. Faiz Irfan. Kopi mana kopi? Kopi ada di angkringan ya. Banyak ya. Kopinya nggak diseduh, takutnya nggak bisa tidur ya. Faiz Irfan, kak asli orang mana? Brebes, orang Brebes. Faiz Irfan sudah tap layar, makasih orang baik ya, sudah menyempatkan jari manisnya, jari indahnya ya untuk tap layar. Faiz Irfan, welcome dari Tangerang. Abay Sangga Bumi dari Cikrok Brebes ya. Selamat menikmati malam. Faiz Irfan, berkah selalu ya, orang baik sudah tap layar, sehat terus yang di sana, orang-orang baik yang sudah meramaikan live saya dengan tap layarnya. Muhammad Rohim, welcome Riau Muhammad Rohim. Gak bisa tidur nyalain kopi ya. Coba Sangga Bumi, kopi itu kan mengandung kafein ya, yang bikin mata melek ya. Jadi kita kalau habis minum kopi biasanya memang susah tidur ya. Biasanya memang susah tidur, tapi ada juga sih orang yang habis ngopi tidur mah tidur aja ya, kayak gitu. Pak Irfan, kak aku juga asli orang Tegal tapi tinggal di Tangerang kak. Oh ya, apa kabar orang Tegal? Apakah sudah berdomisili di Tangerang ya? Apa masih sekedar sedang merantau? Sering mudik dong ya ke Tegal ya. Tegalnya mana nih? Mas Muhammad Rohim dari Riau, welcome, makasih sudah tap layarnya. Hadi Mas Muhammad Rohim, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus untuk Mas Muhammad Rohim dari Riau. Orang baik ya, sudah tap layarnya. Makasih Mas Muhammad Rohim sudah meramaikan acara live saya dengan tap layar. Mohon maaf ya, hari ini aku cuma mau baca-baca komen aja ya, enggak apa namanya, enggak nerima obrolan ya. Mas Muhammad Rahim, makasih sudah tap layar dari Riau. Mudah-mudahan Mas Muhammad Rahim di Riau dan keluarga sehat-sehat terus, baik-baik selalu, dan selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan lahir dan batin ya. Pikiran tenang, batin tenang, semoga sukses. Yeay Octaviano Famon, welcome. Makasih Mas Muhammad Rohim, orang baik yang selalu peduli ya. Empatinya sangat tinggi sekali Mas Muhammad Rohim, biarpun kita cuma sekadar teman TikTok ya di dunia maya, tetapi beliau selalu senantiasa memberikan ekspresi dan apresiasi ya ketika saya live, menyalurkan kebaikan hatinya dengan mengetap layar dan melempar-lemparkan bunga ya, bunga mawar. Makasih banyak Mas Muhammad Rohim dari Riau, bunga mawarnya yang sudah dilempar-lemparkan ke acara live saya, meramaikan acara live saya. Mas Muhammad Rohim dari Riau,
Makasih bunga mawarnya, sehat terus ya orang-orang baik, sehat-sehat terus, semoga berkah, rezekinya lancar. Mas Muhammad Rahim, makasih banyak ya. Semoga selalu dilimpahkan kemudahan dalam mencari rezeki ya, Mas Muhammad Rahim. Makasih banyak dari Riau. Makasih banyak Mas Muhammad Rahim dari Riau sudah berkenan melempar bunga mawarnya ya, melempar-lempar bunga mawarnya. Makasih banyak ya Mas Muhammad Rahim. Adi Ragalu Nur Wirawan. Aku ini duduknya ketinggian banget ya, kayak pegel nih. Mas Muhammad Rahim, bagaimana keluarga? Sehat-sehat di Riau? Koswara Zakaria, makasih banyak Mas Koswara Zakaria, dimanapun Anda berada, orang baik yang sudah memeriahkan live saya ya, dengan sekuntum mawar merah. Makasih banyak orang-orang baik yang sudah melempar-lempar sekuntum mawar merahnya. Mas Koswara Zakaria, thank you for Mas Kowara Zakaria dari Bandung ya. Halo Bandung, apa kabar? Bagaimana di sana suasananya Bandung? Sejuk ya? Lagi musim apa? Musim hujankah? Apa musim kemarau? Salam dari Bandung, salam juga dari Tangerang untuk warga Bandung di sana ya. Khususnya keluarganya Mas Koswara Zakaria. Semoga sehat terus, keluarganya diberikan rezeki yang lancar ya Mas Koswara Zakaria. Makasih sudah lempar-lempar bunganya. Mas Muhammad Rahim, alhamdulillah ya, keluarga sehat semua ya di Riau. Ya Mas Koswara Zakaria, dingin ya. Bandung terkenal dengan apa sih, udaranya yang sejuk dingin ya, sehingga membuat kulit orang Bandung juga ini ya, indah karena cuaca juga mempengaruhi. Latifah Kurnia, orangnya mulus-mulus ya, putih bersih, karena memang di sana itu sejuk ya. Di sana petilasannya Dewi Sumbi ya. Dewi Sumbi sama siapa, Sangkuriang. Jenika Amelia, thank you. Fallback ya Mbak cantik. Jenika Amelia, Dede Sisi. Aduh, aku ketinggian banget ya. Gimana sih nih, apa ininya yang kurang tinggi nih? Kayak duduknya ketinggian banget. Dede Komiti Reda Koswara Zakaria, Junika Amelia, welcome. Dede Komiti, makasih ya, makasih sudah meramaikan live saya dengan tab layarnya. Makasih untuk Dede Community, Mas ya, Mas apa Mbak sih? Dede Community, hai juga Dede Community. Sehat terus ya di sana ya. Koswara Zakaria, makasih dari Bandung sudah tab layarnya. Orang-orang Bandung yang baik-baik hati ya, terkenal dengan sopan santunnya, ramah tamahnya ya, tutur bahasanya yang lembut. Semoga Bandung selalu jaya ya, subur tanahnya ya, biar gemah ripah lok jinawi. Dede Community, welcome, makasih ya sudah tab layarnya ya. Koswara Zakaria, makasih banyak. Makasih untuk orang-orang baik, semoga berkah selalu, damai menyertai dan dilancarkan rezekinya ya untuk Mas Koswara Zakaria beserta keluarga di Bandung. Ya, sebut namaku Mas Koswara Zakaria dari Bandung. Makasih banyak sudah tab layarnya, sudah meramaikan dengan lempar-lemparan gift bunga-bunga mawar ya. Makasih banyak orang-orang baik, orang-orang yang sangat peduli ya.
Makasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT ya, dengan rezeki dan kesehatan. Mas Kowara Zakaria dari Bandung, makasih banyak. Sehat terus, Mas Kowara Zakaria dari Bandung. Mas Kowara Zakaria, makasih banyak sudah lempar-lempar mawarnya. Makasih banyak Mas Muhammad Rohim, makasih banyak orang-orang baik yang sudah berkenan untuk berpartisipasi. Apa sih dengan nge-tab layar ya? Tab layar. Makasih banyak ya. Tap. Koswara Zakaria. Thank you, semoga kebaikannya Mas Kowara Zakaria dibalas ya. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu petik ya. Kamu berbuat baik terhadap seseorang, mudah-mudahan nanti akan ada timbal baliknya juga ya. Mas Kowara sudah menyenangkan hati saya. Nanti suatu saat nanti akan ada balasan lagi. Apa sih kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh Mas Kowara Zakaria ya, dari seseorang yang mungkin siapalah entah itu ya, sebagai apa sih balasan dari kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Mas Kowara Zakaria. Mas Kowara Zakaria sudah menyenangkan hati saya. Mudah-mudahan ada lagi orang-orang baik yang berikutnya akan menyenangkan hatinya Mas Kowara Zakaria di Bandung. Kapan live lagi? Kapan live lagi ya? Kapan nggak tahu ya, nggak ada batas waktu ya, asal ini aja, sesempatnya aja. Cuman untuk malam ini aku nggak nerima tamu ya, mohon maaf ya. Cuma baca gini aja. Erwin T. Aku nggak ngobrol ya, mohon maaf ya. Kalau ada yang masuk terus aku tolak. Aku mau ininya nggak ngerti ya caranya gimana ya, cara apa sih namanya, Koswara Zakaria. Mas Koswara Zakaria di sana di Bandung masih setia menemani live saya ya dengan mengetap layar. Semoga Mas Koswara Zakaria di Bandung selalu diberikan rahmat dan hidayah ya menjelang detik-detik Idul Adha ini ya. Semoga tiba-tiba dikasih rezeki yang berlimpah sehingga bisa berkurban ya. Alhamdulillah, Mas Koswara Zakaria, orang baik dari Bandung yang sudah berpartisipasi mengirimkan gift bunga-bunga dan tab layarnya. Makasih banyak Mas Koswara Zakaria. Damai sentosa sejahtera terus ya bersama keluarga di Bandung. Mas Koswara Zakaria. Aku duduk kok kayak ketinggalan banget ya. Makasih Mas Koswara Zakaria dari Bandung yang sudah berbaik hati untuk menyempatkan jari-jari cantiknya mengetep layar, melempar-lempar bunga dan meramaikan acara saya. Makasih banyak untuk orang-orang baik, semoga berkah selalu ya. Kali ini live kita akan apa sih, akan mengangkat tentang gelap gulita, tripodnya mati. Kita nyalain 1, 2, 3, nggak nyala. Karena ininya longgar ya, dia, jadi lampunya mati-mati. Tasanya longgar, jadi dia kesenggol kaki, mati dia. Nah, ini lampu belakang ya, biar agak terang-terang gitu.
Mas Koswara dari Bandung, di sana apakah hujan hari ini? Dari Tangerang tadi sempat mendung gerimis-gerimis doang ya sore, tetapi hujannya nggak seberapa. Kabar Sanggah Bumi, silahkan yang kalau mau ngopi-ngopi silahkan ngopi, ya, mungkin di angkringan. Kalau yang mau murah meriah ya warteg ya. Kalau warteg juga rasanya sama aja ya. Atau mungkin di tempat peristirahatan sendiri ya, kayak di kontrakan, di kos-kos atau di apa mes-mes sendiri gitu. Silakan ngumpul bareng sama teman-teman untuk sekedar ngopi ya, ngopi bareng ya. Ngopi bareng malam ini ya, biar suasananya mencair ya. Mas Koswara Zakaria dari Bandung, makasih sudah tap-tap layarnya, sehat terus. Di Bandung mendung ya, di Bandung mendung, tapi mungkin belum turun hujan, cuma sekedar mendung ya. Bisa jadi nanti pagi-pagi hujannya. Tak, makasih sudah tap-tap layar. Di Bandung mendung dan di Tangerang tadi sore mendung, ada gerimisnya juga sebentar, nggak sampai hujan gede banget ya. Cuman saya tadi mau keluar juga agak menunda-nunda waktu karena gerimis. Akhirnya baru deh menjelang jam 4:30 gerimisnya berhenti. Mas Koswara Zakaria, Mas Tak, makasih sudah tap-tap layar. Mas Koswara Zakaria, makasih sudah tap-tap layar. Makasih ya. Mas Muhammad Rohim dari Riau, makasih sudah tap-tap layarnya. Mas Koswara Zakaria, makasih sudah tap layarnya. Hari ini kita cuman baca-baca ya, sama mengulas tentang 11 fakta tentang Cleopatra. Saya mohon maaf tidak bisa menerima tamu untuk ngobrol ya. Untuk berkompetisi juga nggak bisa ya, regal. Jadi mohon maaf jika ada yang masuk nanti saya nanti kalau saya tolak ya, maaf ya. Koswara Zakaria dari Bandung masih setia di sana di Bandung, masih berkenan mentelengin HP-nya ya, dimana di situ mungkin ada sosok saya yang sedang live ya, dan beliau akhirnya berpartisipasi untuk ngetep layar. Makasih banyak Mas Koswara Zakaria dari Bandung. Oke, sekarang ini ya kita mengulas fakta tentang 11 fakta tentang Cleopatra, yaitu seorang penguasa kontroversial yang luar biasa ya, bahwa sebenarnya kegemuliaannya Cleopatra ini sangat dikagumi banyak penguasa-penguasa pada masanya ya, pada masa-masa dinasti Kemesiran ya. Banyak penguasa dunia yang saat itu sangat tergila-gila terhadap karismatik yang dimiliki oleh Cleopatra. Mas Koswara Zakaria dari Bandung. Manusia berbintang. Welcome. Sebenarnya Cleopatra ini tidak cantik-cantik amat ya, hanya saja dia memiliki karismatik yang sangat luar biasa sehingga aura kecantikannya itu memikat seluruh mata kaum Adam ya. Aira Suherman, welcome.
Cleopatra ini sangat terkenal dengan kecerdasannya ya. Ya, Cleopatra, Ratu Mesir ya. Cleopatra, Ratu Mesir. Dia Ratu Mesir ya. Pada abad berapa tahu lupa. Aira Suherman. Cleopatra ini sebenarnya tidak cantik-cantik amat, tetapi dia memiliki karismatik ya, sehingga aura kecantikannya itu memikat seluruh penguasa ya, penguasa di Mesir pada kala itu. Dan karena dia itu pandai merawat tubuhnya, pandai menjaga dirinya ya, jadi biarpun tidak cantik tapi dia karena pandai perawatan, akhirnya disitulah aura kecantikannya dia itu bersinar ya. Selain itu juga di balik kecantikannya ada kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Cleopatra, sehingga membuat Cleopatra ini memiliki daya tarik yang tersendiri ya, beda dibandingkan gadis-gadis lain pada masa itu. Nah, kecerdasan Cleopatra inilah yang membuat banyak penguasa pada kala itu bertekuk lutut di hadapan Cleopatra. Tajul Arifin. Sebenarnya sosok Cleopatra ini tidak secantik Ratu Bilqis yang dilukiskan, sangat cantik sekali ya dan ambisius ya. Cleopatra ini sebenarnya sangat sederhana sih orangnya ya. Dilukiskan sebagai sosok perempuan yang sederhana, tetapi dia itu lemah gemulai dan bersahaja ya. Dia tidak cantik, tapi memang banyak pria yang tergila-gila kepadanya ya. Bukan karena penampilannya, tetapi tergila-gila karena kecerdasannya, kepintarannya ya, yang dimiliki oleh Cleopatra. Karena pada masa itu kan seorang perempuan pintar itu jarang sekali ya. Kebanyakan kan yang cerdas-cerdas pintar itu adalah laki-laki gitu ya. Nah, sementara perempuan banyak yang dijadikan budak ya, sebagai budaknya itu perempuan ya. Nah, pada masa itu maka berkuasalah Ratu Mesir Cleopatra yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Kecerdasannya ini membuat daya tarik tersendiri ya, karena memang kalau kecantikannya mah dia standar-standar aja, kayak hidung juga dilukiskan bahwa dia hidungnya tinggi ya, kayak orang-orang Arab gitu, mungkin kayak burung bangau kali, kayak hidungnya kayak gitu ya tingginya, model-model kayak begitu dah. Terus dia juga memiliki tinggi badan yang kurang lebih 160 ya, 160 cm, dan juga dia memiliki badan yang lumayan subur, agak gemukan ya. Jadi mungkin kita bayangkan seperti orang-orang Arab Baduy ya, orang-orang Arab Baduy kayak gitu ya, tinggi besar, hitam, hidungnya mancung kayak gitu ya, dengan perawakan yang tambun ya. Burung bangau kali ya. Mas Koswara Jakarta itu hidungnya mancung kayak burung burung bangau ya. Kayak gitu ya. Mas Muhammad Rahim, makasih ya sudah lempar-lempar mawarnya, berkah selalu. Mas Muhammad Rahim dari Riau, Open Pen, welcome. Burung bangau ya, mancung kayak gitu kali ya. Ya, kayak orang-orang Arab Baduy ya. Cleopatra ini memiliki kecerdasan dan kepintaran yang beda ya dibandingkan orang-orang perempuan pada zamannya. Dia memiliki menguasai ilmu sastra, menguasai ilmu politik ya.
menguasai apa sih 7 bahasa, menguasai 7 bahasa yang mana di kerajaannya tanpa penterjemah ya. Jadi dia menghadapi apa namanya tamu-tamu dari berbagai macam negara di istananya itu, dia menghadapi sendiri ya tanpa penterjemah. Jadi Jibril Mas Muhammad Rohim, makasih ya, berkah selalu Mas Muhammad Rohim di Riau, dan Mas Koswara Zakaria dari Bandung. Semoga selalu sejahtera. Untuk fakta berikutnya tentang Cleopatra, yaitu Cleopatra adalah ratu Mesir yang sangat cerdik. Pada suatu hari ada kerusuhan yang pecah di Alexandria. Riris Marcella, welcome. Nah, dia meninggalkan istana dengan memasuki dia bersiasat yang meninggalkan istana, menyelamatkan diri, bersembunyi dari musuhnya dengan masuk ke dalam kotak apa ya, nggak tahu deh, kotak kardus kali ya. Masuk ke dalam kotak dan meninggalkan istananya ya lewat kerumunan massa ya. Di situ banyak kerumunan massa, dia masuk ke dalam kotak sehingga orang-orang tidak menyadari bahwa di dalam kotak itu ada Ratu Cleopatra. Dia melewati kerumunan massa yang sedang berunjuk rasa ya. Dan dikawal sama bawahannya ya, yang berpura-pura menjadi nelayan. Mereka menyamar ya, Denny ya. Nah, setelah mengetahui kecerdikan yang dilakukan oleh Cleopatra, Julius Caesar ini akhirnya terkesima dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Cleopatra, sehingga dia mulai, ini siapa sih perempuan kok pinter banget gitu ya, pantesan dia jadi ratu, ternyata dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Nah, akhirnya dari situ dia tertarik ya. Apa yang dilakukan oleh Cleopatra menarik perhatian Julius Caesar ya, sehingga lambat laun Julius Caesar ini akhirnya jatuh cinta kepada Cleopatra. Nah, karena untuk bukti kecintanya dan kekagumannya kepada Cleopatra, maka Julius Caesar ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk mendirikan patung ya Ratu Mesir, yaitu Cleopatra, di tanah kelahirannya. Ya. Cleopatra ini memang memiliki daya magnet dari aura wajahnya yang membuat para penguasa kala itu menjadi terpesona oleh karakternya dia ya, termasuk Mark Antony. Mark Antony ini jatuh cinta juga setelah berkenalan dan mengetahui bahwa memang Ratu Cleopatra ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perempuan yang lainnya ya. Dia mulai jatuh cinta kepada Cleopatra. Sehingga akhirnya dia menyetuskan bahwa dia adalah sebagai dewanya ya. Si Julius Caesar ini si Mark Antony menyetuskan dirinya sebagai dewa Yunani Dionysus, dan ratunya adalah Cleopatra sebagai Dewi Aphrodite.
Nah, ketika Cleopatra ini dekat dengan si Mark Antony ya, Mark Antony ini telah merebut Cleopatra dari sampingnya Julius Caesar ya. Sehingga si Cleopatra ini sangat tergila-gila terhadap Mark Antony. Apapun kayaknya dia terpedaya ya, bucin ya. Sehingga apapun yang dibiarkan sama Mark Antony, maka itulah yang dilakukan oleh Cleopatra. Mungkin Mark Antony-nya suka minum minuman, akhirnya si Cleopatra juga ikut-ikutan juga ngikutin kekasihnya yang suka minum minuman, akhirnya juga dia hobi juga, lambat laun hobi juga mabok ya. Nah, hal ini terjadi setelah Cleopatra ini dekat dengan Mark Antony ya. Perilakunya mulai berbeda seketika dekat dengan Mark Antony. Cleopatra jadi banyak minum dan bersenang-senang. Bucin dia ya. Cinta membuat dia terpedaya sehingga dia akhirnya lupa mana yang baik mana yang buruk. Akhirnya dia hanya mengejar kesenangan pribadinya saja ya, tanpa menyadari bahwa dia adalah sosok ratu di Mesir yang harus menjadi suri toladan ya, dan contoh yang baik. Koswara Jakaria lupa karena cinta. Lupa karena cinta. Dia bucin itu dia si Cleopatra terhadap Mark Antony ya. Cleopatra terhadap Mark Antony itu bucin. Jadi mungkin si Mark ini agak bandel ya. Jadi dia ngikutin gaya hidup si Mark yang hobi bersenang-senang dan minum-minuman ya. Kalau minum air putih sih nggak apa-apa ya, sehat ya. Lah minumnya apa gitu dia, koktail ya, kayak apa gitu tuh koktail itu ya. Nah, ketika lambat laun ya, setelah mengenal Mark Antony ini, si Cleopatra berubah menjadi sosok orang yang tuti, orang yang boros ya, orang yang boros, suka menghambur-hamburkan uang ya, termasuk untuk membeli segelas koktail aja sampai menghabiskan uang 20 juta. Segelas koktail itu berapa ya, gelasnya segede apa gitu. Kalau masa gede kening apa ya, tapi koktail itu kan biasanya cuma gelas-gelas kecil doang gitu ya, secangkir madu merah kan ya, secangkir madu doang, tetapi harganya katanya 20 juta. Nah, si Cleopatra mulai hidupnya ya terpengaruh oleh bucin, Seloki Seloki ya. Kalau Mas Koswara Jakaria Seloki ya kali ya, kayak sejenis gitu ya, koktail Seloki, nggak tahu ya kayak apa bentuknya ya. Kalau tuak tahu sih bentuknya, tuak arak ya, arak tahu. Nah, ketika dekat dengan Mark Antony ini, Mas Koswara Jakaria, gelas ukuran kecil buat minuman kayak gitu ya, yang kecil banget ya, gelasnya kecil gitu ya, kayak orang-orang Cina kalau minum gitu ya, gelasnya mah kecil, cangkir kecil doang, tapi dipegangnya sampai 2 tangan, pakai 2 tangan gini ya, gitu. Padahal mah gini juga bisa nih ya, dicapit gini juga ya, gelasnya kecil doang ya gitu. Segelas koktail yang sangat kecil harganya 20 juta tetapi memabukkan ya. Dunia itu terasa di surga kali ya. Ketika dia dekat dengan pacaran dengan Mark Antony, kan punya anak ya, dari Mark Antony punya anak, dari Julius Caesar juga punya anak satu ya.
Ketika dia dekat dengan Mark Antony, si Cleopatra ini mendirikan klub, ya sering melakukan pesta-pesta malam gitu. Pesta-pesta malam, bercanda, bergurau di pesta itu sangat meriah sekali, menghambur-hamburkan uang demi sebuah pesta ya. Dan pestanya nggak ada sesuatu yang bermanfaat, karena memang tujuannya untuk senang-senang doang, mengadakan pesta untuk senang-senang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada diskotik kali ya, jadi dia bikin diskotik sendiri lah, ceritanya kayak gitu ya, bikin diskotik sendiri di istananya kali. Jadi hampir tiap malam mengadakan pesta-pesta dengan bawahan-bawahannya dia ya, dengan pegawai-pegawai istananya, dengan memakai kostum dan keliling kota pada malam hari. Nah, kostumnya kayak apa dulu ini ya, mungkin ala-ala itu baju-baju Mesir zaman dulu kali gitu ya, pakai kostum kembaran. Mereka keluar dari istana dan keliling ramai-ramai pesta di jalanan ya, keliling-keliling kota, keliling-keliling kampung kali ya, kayak lagi pawai gitu. Memang cinta bisa merubah segalanya ya, yang jelek jadi baik, yang baik bisa jadi buruk kayak gitu. Karena itu mungkin yang disebut bucin ya, buta cinta ya. Dan fakta juga termasuk Cleopatra ini adalah penguasa terakhir di kerajaan Mesir ya, penguasa terakhir di dinastinya, yaitu kerajaan Mesir pada kala itu ya. Nah, detik-detik tumbangnya Cleopatra itu, Masku Suara Zakaria, baik-baik ya di sana ya, di Bandung ya, sehat terus bersama keluarga, damai sejahtera sentosa ya. Mas Lung. Pada masa kerajaan Octavianus ya, Octavianus ini berperang melawan kerajaannya Cleopatra. Sebenarnya kerajaannya Cleopatra itu sudah ditaklukkan oleh Octavianus ya, tetapi kekalahannya tidak diakui oleh Cleopatra. Malah Cleopatra bersenang-senang, berpesta di istananya, merayakan kemenangan katanya, merayakan kemenangan dia, padahal sebenarnya dia itu kalah ya. Nah, ketika dia sedang merayakan kemenangan, berpesta pora dengan anak-anak buahnya ya, dengan orang-orang istana, datanglah Octavianus ya untuk membawa Cleopatra ke Romawi. Ya, tetapi hal ini ditolak. Cleopatra tidak akan menyerah begitu saja ya, karena dia memang orang cerdas, berbagai macam akal dia ya. Dimas Ardiansa, makasih sudah bergabung. Makasih ya sudah membagikan live-nya ya, Dimas Ardiansa ya. Akhirnya udah dikepung sih Dimas Ardiansa. Halo Kak, halo juga Mas Dimas Ardiansa, dimanapun Anda berada, selamat bergabung ya. Sehat terus di sana ya Mas Dimas Ardiansa. Ketika itu kedatangan Octavianus sebenarnya mau menciduk Ratu Cleopatra ya, untuk dibawa ke Romawi ya, untuk dibawa ke Romawi, tetapi ternyata Ratu tidak pernah mau terkalahkan. Dia kekalahannya tidak diakui ya, kata dia pemenangnya. Kata Cleopatra bahwa dia adalah pemenangnya, saya itu tidak akan pernah terkalahkan gitu. Dia tidak mau mengakui kekalahannya, malah pesta-pesta untuk merayakan kemenangannya, padahal sebenarnya itu adalah kekalahan dia. Nah, setelah pasukan Octavianus masuk ke dalam istana, ternyata di tengah-tengah pesta mewah itu ya,
dia mengadakan pesta katanya untuk kemenangan, padahal sebenarnya Cleopatra itu dalam posisi kekalahan ya, tapi dia nggak mau mengakui kekalahannya Sri. Nah, ketika pesta sedang berlangsung meriah ya, akhirnya Cleopatra masuk ke kamarnya dan menggigitkan ular ya, ular kobra berbisa ya, ke bagian tubuhnya yang mungkin ke jidatnya gitu, dipatokin ya. Ular berbisa itu dipatokin ke dalam tubuhnya, bagian tubuhnya mungkin ke jidatnya, sehingga di tengah pesta yang meriah di istananya itu Cleopatra tidak mau mengakui kekalahannya dan malah dia masuk ke kamar dan bunuh diri dengan mematukan ular kobra ya, mematukan ular kobra. Kan kalau di gambarnya ya, di gambarnya Cleopatra itu lagi pegang ular kobra kan begini ya, berarti kan ular kobranya ke sini, mungkin dia dipatokinnya ke jidatnya dia. Ular kobra itu masuk ke jidatnya dia dan Cleopatra meninggal karena ular berbisa itu, meninggal di kamar ya. Sebenarnya hal yang membuat Cleopatra bunuh diri itu bukan karena kekalahannya aja, ada patah hati juga dia. Selain dia karena kalah oleh kerajaan Octavianus ya, tetapi dia juga merasa patah hati karena waktu itu peperangan yang terjadi antara Octavianus dan Mark Antony ya. Ada kabar yang mendarat ke telinganya si si Cleopatra bahwa si Mark Antony itu mati terbunuh di medan pertempuran. Hal ini membuat patah hati Cleopatra. Dia putus asa, kekasih yang dia cintai ternyata terbunuh meninggal di medan pertempuran. Akhirnya dia masuk ke kamar, bunuh diri, mematukan ular kobra ke bagian tubuhnya dia, sehingga dia mati seketika di dalam kamarnya yang mewah ya. Ternyata kabar Mark Antony meninggal itu bohong, itu hanya hoax ya, yang hanya desas-desus, omong kosong, yang bullshit ya. Ternyata Mark Antony itu masih hidup. Hal ini membuat akhirnya sampai juga ke telinganya Mark Antony, oh si Cleopatra bunuh diri loh, dikiranya kamu mati gitu loh, dikiranya kamu meninggal di medan pertempuran. Akhirnya Cleopatra bunuh diri pakai ular berbisa di kamarnya gitu kan. Terdengarlah berita ini ke telinganya Mark Antony, sehingga Mark Antony menyusul kekasihnya di istana. Apakah benar itu berita Cleopatra sudah meninggal? Ternyata betul, Cleopatra sudah meninggal. Dan akhirnya si Mark Antony juga bunuh diri, menghujamkan sebelah pedangnya ke dalam jantungnya ya, dadanya dia, sehingga dia terkapar meninggal di samping mayatnya Cleopatra gitu ya ceritanya. Mark Antony itu meninggal bunuh diri karena melihat si Cleopatra juga meninggal karena gigitan ular berbisa itu ya. Itu akhir dari cerita Cleopatra, penguasa terakhir di dinastinya ya, kerajaan Mesir, Ratu Cleopatra. Siapa juga yang nggak tahu Ratu Cleopatra ya. Semua juga my twin, welcome dari Gorontalo kalau nggak salah ya. Asal ngomong nih, my twin, hello, apa kabarnya? Fakta yang menarik pada zaman sekarang tentang Cleopatra itu adalah tentang ambasador ya, namanya yang selalu dijadikan produk kecantikan ya, produk cantik dan periklanan ya. Cleopatra kan ada tuh krim Cleopatra gitu ya, ada krim Cleopatra apalah gitu ya, identiknya dengan kecantikan selalu ditujukan kepada Cleopatra. Kalau aku sih nggak pakai yang merek-merek Cleopatra ya, pakai merek yang biasa aja, kayak ini nih, Safi ya.
Aku pakai yang 3 langkah. Pertama aku pakai ini dulu nih, pakai ini kan diolesin ke muka, kapas dibasahin ya, pakai apa ini, L'Oreal for oil skin ya. Nah habis itu langkah keduanya aku olesin pakai ini Stevie juga ya. Nah bling bling kristal gold ya. Ini langkah kedua, dan langkah terakhirnya aku pakai Stevie-nya yang ini krim malam. Kalau siang aku jarang-jarang pakai ya. Kalau siang jarang-jarang pakai krim. Paling aku kalau siang pakai ini aja. Kalau lagi ada gerah-gerah ini ya. Agak sedikit mengandung mawar juga sih dia. Disemprotin ke muka. Nah, kalau ini mah buat uap-uap gitu ya. Jadi, kan? Itu aja sih. Aku yang produk-produk dulu ya, banyak sih keluaran produk-produk dulu yang mereknya Cleopatra ya. Nah Cleopatra ini padahal dari zaman batu ya, zaman batu biung ya, kapan tahu ya, jangan baheula sekali ya. Ibarat kata kalau kata orang kampung koma, zaman teh kotok di lebuan ya, karena memang zaman baheula banget, tetapi dia sudah peduli dengan kecantikan, dengan merawat dirinya agar selalu tampil cantik ya, mempesona gitu ya, mempunyai daya tarik dan daya pikat. Selain kecerdasannya ya, dia sebenarnya yang keluar auranya dari dirinya itu karena kecerdasannya. Jadi dia kelihatan cantik biarpun wajahnya biasa-biasa saja. Begitu dengan cowok ya. Seorang cowok juga nggak perlu ganteng-ganteng amat kalau dia cerdas, pintar, dan berkarismatik. Pasti dia memiliki aura daya pikat yang menarik semua mata kaum hawa ya. Nah, si Cleopatra ini pada masa zaman baheula juga sudah mengaplikasikan eyeliner ya. Eyeliner itu yang buat hitam-hitam di mata itu ya. Mengaplikasikan eyeliner yang terbuat dari antimoni. Antimoni apa ya? Aku taunya kalau anti itu kan, moni itu kan bunyi ya. Anti kan nggak ada anti gitu. Anti itu nggak ada. Moni itu bunyi ya. Jadi nggak ada bunyi gitu. Nah, mengaplikasikan eyeliner terbuat dari antimoni, di mana zat-zat yang terkandung di dalamnya ya sangat baik untuk melawan bakteri ya. Dia tahu ya perawatan buat eyelinernya aja supaya tidak kena bakteri, dia tahu gitu cara memilihnya gitu ya, cara meramunya. Karena memang bagian mata itu sangat sensitif sekali ya. Kalau kita salah pakai eyeliner, ada bakterinya gitu kan, kita berakibat kurang bagus ke mata ya, bisa kebutaan, kerabunan ya, kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga memilih eyeliner ya. Lebih baik pilih eyeliner yang agak bermerek dikit tetapi selamat mata, bukan yang murahan tetapi berakibat kurang baik terhadap kesehatan mata. Hal ini kalau mata kita salah pakai eyeliner kan bisa infeksi ya, merah-merah atau gimana ya, merah-merah belekan terus kayak gitu ya. Ya salah satunya bisa terinfeksi dari eyeliner yang mengandung bakteri karena mungkin harga murah gitu ya. Nah, Cleopatra ini sangat menyukai bunga mawar ya, untuk membersihkan wajahnya. Kalau malam mungkin ya, atau pagi-pagi dia Koswara Zakaria bisa turuisen. Turuisen apa tuh, bisa turuisen apaan? Arif Sadeboy. Turuisen, turu itu kan tidur ya, bisa turuisen. Translate Indonesianya apa turuisen?
Cleopatra menyukai air mawar untuk pembersih dan pengencang wajahnya. Kalau air mawar berarti itu udah direkomendasikan oleh Cleopatra ya, sekarang dipakai-pakai juga oleh wanita-wanita zaman sekarang. Oh, turuisen itu semacam penyakit mata ya, turuisen gatal gitu di mata. Oh gitu. Oh, namanya turuisen ya. Kalau di kampungku nggak tahu namanya apa ya. Kalau gatal mata itu Darmani Kirun. Nah, si Cleopatra ini juga zaman baheula ya, zaman baheula sekali sudah tahu scrub ya, apa sih bacanya scrub kok scrub sih, scrub kayak krim gitu loh, scrub ya kayak krim gitu untuk dirinya ya, yang campurannya dari krim dan madu ya. Nah, dari krim dan madu dia tahu kalau madu itu bisa mengencangkan kulit dan membuat awet muda kulitnya. Nah, madu ini memang memiliki sifat yang antibakteri ya, jadi kulit itu pori-porinya akan terjaga dari bakteri sehingga kelihatan kencang, awet muda ya, dan glowing. Makanya perpaduan untuk krim yang ada bahan madu-madunya itu harganya juga agak mehong ya, enggak murahan ya, bukan harga abal-abal kalau memang mengandung madu yang memang madu beneran di dalamnya. Nah, madu ini dioleskan ke wajahnya sebagai pelembab. Jadi madu ya, madu dicampur krim. Krimnya krim apa ya? Jadi itu dijadikan scrub sama dia. Madu krimnya krim apa kali dia bikin krim sendiri terus dioleskan ke wajahnya untuk biar awet muda. Biar awet muda ya. Dan dia selalu rutin mandi pakai air susu. Mandi pakai air susu katanya biar awet muda. Tak, welcome Darmani Kirun. Dia rutin mandi, Cleopatra selalu rutin merawat tubuhnya dengan mandi pakai air susu ya. Air susu apa ya zaman dulu itu, apakah air susu kambing, sapi, apakah air susu unta? Air susu ya, pakai mandi. Gimana ya kita ngebayangin mandi pakai air susu, apa enggak lengket, apa enggak disemutin ya? Mandi pakai air susu. Terus kita bilas pakai anduk, apa enggak lengket, apa enggak disemutin ya. Memang ada sih ya sabun cair yang mengandung susu juga, tetapi kan kita enggak murni susu. Kalau yang dipakai oleh Cleopatra apakah seperti murni susu apa gimana gitu ya. Bro, welcome. Tak. Nah, itu dia ya. PNC official. Aku sih nggak pakai lama ya, Muhammad Hendri. Aku nggak lama deh live-nya ya. Mas ke Suara Zakariani, kita bacain puisi tentang Cleopatra ya. Kita baca puisi tentang Cleopatra. Judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Intonasi cara membaca puisi itu ada berbagai macam cara ya. Ada yang mendayu-dayu, melankolis, ada juga yang mengentak-kentak, ada juga yang penuh semangat, membara ya, kayak orang marah-marah gitu ya. Misalnya kayak gini.
pudarnya pesona Cleopatra saat terbit cahaya di irisan pegunungan. Ya, itu kan salah satu apa sih gaya suara ya, apa namanya, intonasi, cara pembawaan puisi yang menghentak-hentak kan ada yang kayak marah-marah gitu ya, memisahkan silau laut dan birunya langit gitu kan, sampai matanya melotot-melotot, sampai tangannya begini ya. Nah, kalau kita baca puisinya yang melankolis aja ya, seperti wajahku yang melankolis, jadi nggak usah perlu hentakan-hentakan nada, cukup dengan sendu mendayu aja ya. Puisi judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Saat terbit cahaya di irisan pegunungan, memisah silaunya laut dan birunya langit, kurasa sejuk gersang lembut pagi menyapa, hingga embun menitik di padang Sahara. Aku menanti merpati melintasi putih. Ya, merpati melintasi awan putih, seperti sajak tanda puisi, mewarnai senja langit ini. Di sini, aku duduk dengan secangkir kopi. Seduh ketemukan pahit manisnya, dengan segala esensi kenikmatannya. Dan kusadari bahwa tak ada embun yang selalu menitik setiap pagi. Dan tak selalu ada senja yang warna-warni, gelap redup terangnya sore ini. Memudar, bukan hanya tinta yang memudar, bila terkena tetes hujan, tapi juga cinta. Seperti pudarnya pesona Cleopatra yang hanya menyisakan bercak cerita. Akhirnya mati juga lampunya karena ketindih kertas. Itu ya, nggak usah panjang-panjang lebar, cukup dengan puisi yang pendek-pendek aja. Ini lampunya mati lagi, kesenggol, karena dia tahu bahwa light itu akan segera berakhir. Mamang guru tak Usai sudah cerita Cleopatra yang saya angkat ya, hanya beberapa fakta yang menyangkut tentang Cleopatra. Makasih buat besti-besti, makasih buat tiktoker, rekan-rekan sahabatku di tiktok yang sudah berpartisipasi menggunakan jari-jari cantiknya untuk tab layar, untuk lempar bunga. Makasih banyak ya orang-orang baik yang sudah berkenan menyempatkan diri untuk memberikan dukungan moral ya, dukungan moral lewat komen, dukungan moral lewat lempar gift, lewat bunga-bunga, lewat tab layar. Makasih banyak orang-orang baik yang sudah berpartisipasi dalam live saya. Yusi Kata dari Tangerang. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.